Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah MS Project. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas atau mereview tentang UTS yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Kita ketahui bahwa soal dari UTS yang saya sampaikan pada 4 Juni 2020 kemarin adalah sebagai berikut. Soalnya, dari rencana proyek yang sudah saudara buat, sempurnakanlah proyek tersebut ke dalam bentuk MS Project dengan rincian petunjuk tahap pengerjaan sebagai berikut. Bahwa rencana proyek yang sudah disusun dalam bentuk Excel kemarin kemudian disempurnakan menjadi MS Project dengan tahapan urutan pengerjaan sesuai dengan petunjuk ini, yaitu 1. Masukkan nama pekerjaan ke dalam kolom text name. Kemudian harus diperhatikan bahwa tanggal dimulainya project adalah tanggal 23 Maret 2020. Kemudian 2020 ya. Kemudian tahap berikutnya adalah buatlah pengelompokan pekerjaan melalui outlining dan numbering. Kemudian durasinya, kemudian tentukan predecesornya, hubungan antar pekerjaan, kemudian rencanakanlah siapa dan apa saja sumber daya, resource, baik yang berbentuk atau bertipe work maupun yang bertipe material. Kemudian masukkan ke lembar kerja resource sheet melalui resource sheet, lembar kerja resource sheet. Kemudian simpan file tersebut dengan nama UTS underscore name underscore siko underscore ini mestinya B ya, karena kelas B. Kemudian 2019-2 dan dikirim ke ini. Nah, ini juga harus diperhatikan. Saya lihat tadi itu atau hasil yang ini tidak mengikuti ini. Ada yang hanya project, ada yang nama, tetapi juga banyak yang mengikuti. Jadi harus diperhatikan ya. Selain memperhatikan tahap demi tahapnya ini. 1, ya ini 2, 3 tidak boleh melompat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, menginjak 4, 4 selesai, 5, 5 selesai, 6, dan soalnya hanya sampai dengan resource sheet. Kemudian nama filenya ini. Baik, saya akan lihat hasil UTS yang sudah masuk. Nah, ini yang sudah masuk ya, yang sudah masuk. Oke. Jadi tadi itu nama filenya kan harusnya ini UTS underscore name kemudian siko dan A gitu ya, tapi mestinya B, tapi tidak apa-apa ini ya, ini karena betul-betul memperhatikan ini mestinya B karena kelas B. Tapi juga masih ada yang ini terus siapa gitu kan, UTS project ini sopo iki gitu. Terus ada yang ini namanya sampai 2 kali, tapi yang lain juga UTS nama NIM, padahal kan UTS NIM kemudian siko, ini ditambah nama dan seterusnya. Baik, akan saya review satu persatu. Mudah-mudahan bisa, tapi kalau tidak bisa ini saya rencanakan saya buat videonya 30 menit saja
nanti sampai 30 menit, kurang lebih 30 menit sampai seberapa. Kalau belum selesai ya kita 30 sampai 40 lah ya, 40 menit. Baik, yang pertama ini tidak tahu ini siapa namanya, soalnya nama filenya tidak mengikuti petunjuk soal. Coba saya lihat. Oke. Nah, ini posisinya dalam posisi resource. Nah, ini kalau kita perhatikan hanya 100 ya. Atletnya 1 orang. Coba saya lihat di ini. Oke, jadi baik, itu ini proyeknya apa ini saya tidak tahu, dan siapa juga saya tidak tahu. Nah, ini bukan pengelompokan ini ya. Ini dari Excel ya, mengisinya dari Excel. Pengelompokannya di MS Project tidak seperti ini. Ini saya curiga membuat nomor penomoran ini adalah dari Excel, karena bisa dilihat di sini. Nah, ini juga begitu. Oke, saya review, kemudian tanggalnya sudah betul. Oke, ini. Nah, kalau ini pengelompokan berdasarkan apa yang ada di MS Project tidak seperti ini. Jadi ini yang menjadi summary itu biasanya lebih menjorok ke ini, kemudian yang menjadi subnya itu lebih menjorok ke kanan, sehingga gambarnya kan gini, menggunakan fasilitas ini, indent dan outdent. Tapi kalau ini tidak. Nah, kemudian durasinya oke, tentu kemudian tidak ada yang 0. Tapi kemudian ini. Nah, jadi predesesornya juga kenapa kok predesesornya dari sini? Dari pekerjaan ke-6, padahal kan mestinya predesesor itu mulai mengurutkan dari pekerjaan di awal. Yang paling awal diurutkan ke berikutnya dan seterusnya. Mestinya kalau ini sesuai dengan outlining pengelompokannya kan mulai dari sini. Yang dihubungkan adalah 1.1 dengan, nah ini juga begitu, mestinya kan ada 2.1, 2.3 dan seterusnya. Jadi ini masih jauh gitu ya. Nanti kita lihat coba pekerjaan berikutnya. Ini saya tidak tahu namanya UTS project. Baik, berikutnya ini saya close. No ya, tidak saya rubah. Kemudian saya balik lagi, berikutnya nomor 05.1 saya lihat, saya masuk ke Jancat. Oke, sekarang saya akan lihat ini. Nah, seperti ini mestinya gitu ya. Oke, kalau sebenarnya pekerjaan yang benar itu bisa dilihat dari sini. Segera kita bisa lihat kalau di sini itu seperti ini, itu saya kira sudah menunjukkan ini pekerjaannya cukup bagus. Jadi, nah seperti ini pengelompokan outlining itu seperti ini. Jadi ini satu ya, pekerjaan satu, ini menjadi summary pekerjaan satu. Sementara sub-subnya adalah ini 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian ini pekerjaan 2 yaitu pelaminan namanya. Ini summary untuk sub-subnya, ini terdiri dari 2.1 sampai 2.5 dan ini dimulai pada 23 Maret 2020, betul. Kemudian predesesornya juga gitu. Begini, predesesornya kan ini ya, pekerjaan 1 dihubungkan dengan 2, pekerjaan 1.1 dengan 1.2, pekerjaan nanti berikutnya 1.2 dengan 1.3, kemudian 1.3 dihubungkan dengan bukan ke
pekerjaan 2 tetapi dihubungkan dengan 2.1 ya, karena yang 2 ini kan summary. Nah, kemudian 2.1 dihubungkan dengan 2.2, maka di sini betul. Jadi 1.1 itu berada pada baris 2 dan 1.2 berada pada baris ketiga. Maka pada baris ketiga ini kolom predecessor diisi angka berapa? Angka di mana pekerjaan sebelumnya berada, yaitu pada baris kedua. Jadi baris kedua adalah predecessor bagi baris ketiga. Baris ketiga predecessor bagi baris keempat, demikian dan seterusnya. Dan gambarnya seperti ini. Nah, sambung menyambung gini. Karena ini selesai berikutnya, ini selesai kemudian baru pekerjaan berikutnya. Itu tandanya begitu ya. Jadi kalau ini selesai baru berikutnya. Jadi secara default di MS Project ini pekerjaan sebelumnya selesai terlebih dahulu baru pekerjaan berikutnya. Baik, ini sudah cukup bagus. Saya lihat di resource sheet ini. Ini oke, ini juga begitu, sudah benar gitu ya, sudah benar bahwa ketua atau pemimpin satu orang, ketua pelaksana ya satu orang saja, tidak ada ketua 2, nanti membingungkan. Nah, kemudian ketua perlengkapan mestinya satu saja ketua itu, anggotanya yang lebih dari satu. Nah, ini gitu ya. Ketua perlengkapan juga satu aja gitu ya. Sementara anggota perlengkapannya yang lebih dari satu. Baik, saya kira ini sudah cukup bagus. Saya tutup, close, kemudian saya tidak saya simpan. Kemudian berikutnya saya lihat 0112 18.070.1012. Oke, saya lihat di sini secara sepintas itu bisa dilihat dari sini. Oh, ini sudah betul. Jadi gini ya. Saya lihat terlebih dahulu start atau tanggal dimulainya project. Oke, 23 Maret. Kemudian ini ada perencanaan, dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, itu tahap demi tahap ya, mulai dari persiapan sampai ke bawah ini apa ini, operasi dukungan. Jadi setelah implementasi, jadi pekerjaannya berurutan tahap demi tahap gitu ya. Oke, ini pengelompokannya sudah betul, ini outlining, numberingnya sudah, kemudian predecessornya juga sudah betul. Jadi pekerjaan 2 dengan 3 dihubungkan, maka pekerjaan 3 mempunyai predecessor pekerjaan 2. Artinya pekerjaan 2 ini 1.1 ini selesai terlebih dahulu baru melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan berikutnya yang gambarnya seperti ini. Ini selesai baru, ini kan di akhir batang kan diagram barnya itu, kemudian dilanjutnya mengawali pekerjaan berikutnya dan seterusnya. Jadi ini sudah betul. Saya lihat ke ini, ke resource sheet-nya, resource sheet. Oke, resource sheet jadi ada sumber dayanya yang berupa work, itu ada programmer, pendukung teknis, analis, kemudian tukang listrik gitu ya, technical listrik, kemudian ada jaringan, kemudian ada lisensi itu dimasukkan cost, pada cost itu semua ya, semua ada costnya. Lisensi ini bisa nanti sebenarnya di lisensi itu kan dibayar satu kali gitu ya. Software yang digunakan ada lisensinya dan harus membeli di sini cost per use.
cost per use. Mesinnya di sini cost per use untuk lisensi. Teknik listrik jaringan ini juga di apa itu, disubkan atau dikerjakan secara borongan. Maka di sini mungkin maksudnya begitu ya, borongan ini kalau cost per use itu maksudnya borongan gitu ya, maksudnya borongan. Oke, ini diborongkan 300, kemudian 280. Kok murah ya kontraknya, memasang jaringan listrik kok hanya 300.000. Karena ini kolomnya adalah cost per use. Cost per use itu adalah kerja borongan. Oke, ini maksudnya gimana? Apa cost per use borongan atau overtime? Standarit. Kalau cost per use itu adalah borongan, tapi kok nilainya kecil. Nah, ini perlu ini apakah maksudnya ini borongan atau kalau gaji per jam ya di sini standarit. Kalau di sini kan kerja borongan, tapi kok nilainya kecil. Baik, saya kira cukup untuk ini, saya close, tidak saya simpan, kemudian saya lanjutkan 021 ya, 021 saya lihat. Nah ini kalau seperti ini pekerjaannya. Nah ini soalnya saya lihat kembali, soalnya kan sampai hanya rencanakanlah siapa dan apa saja sumber daya atau resource-nya ya, sampai di sini saja, sampai resource sheet saja. Tapi kalau saya lihat ini sudah ditugaskan. Nah ini sudah ditugaskan, ini kebablasan ini ya, kebablasan sudah ditugaskan. Tapi semuanya kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di sini, bisa dilihat dari sini, semuanya satu orang ya, semua satu orang. Dan kemarin saya wanti-wanti proyeknya bukan proyek pembangunan gedung atau pekerjaan sipil. Nah ini membuat proyek bangunan gedung atau sipil. Tapi kemarin kan sudah saya sampaikan wanti-wanti, proyeknya adalah proyek bukan pembangunan gedung atau bukan pembangunan sipil yang bersifat sipil. Jadi ini kebablasan juga proyeknya ya, harusnya bukan ini ya, bukan pekerjaan gedung, tetapi pengerjaannya sudah betul. Tapi juga ini saya lihat ini resource sheet-nya semua kok satu orang ya, satu orang. Nah ini satu orang ini saja ya, tukang kayu mandor satu. Oke, kalau mandor misalnya satu, tukang taman satu, tukang kayu, pembantu tukangnya mana? Masa tidak ada pembantu tukang? Nah gitu ya. Oke ya, jadi saya kembali ke sini dan ini ya, sebenarnya sampai di resource sheet saja, tidak sampai ke sini. Oke, saya tutup, close. Itu punyanya siapa tadi? No. Kemudian saya lihat berikutnya. Ini ada namanya, mestinya kan UTS NIM gitu ya, tapi ditambahi Indira Galuh. Kalau tidak salah Indira Galuh ini dua ya, mengirimkan dua Indira Galuh. Oke. Nah ini juga gitu, tidak sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Ini proyeknya event organizing, liaison officer, LO, media partner dan seterusnya, bukan pembangunan gedung. Nah ini kenapa masih tanda seperti ini? Ini karena ini belum di blok ini ya, belum di blok. Lah lihat ya, sekarang kalau saya aktifkan di sini kan masih dalam mode manual schedule, sehingga masih seperti ini. Masing-masing summary-nya belum di blok untuk auto schedule. Saya coba lihat, saya taruh di sini. Karena mana di sini? Kalau saya taruh di sini,
Nah kan sudah auto ini, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian tanggal dimulainya oke, predecesornya oke. Kenapa ini kok nomor 3? Karena ini kosong, baris ke-1 ini kosong, harusnya dimulai pada baris ke-1 ini. Nah ini kok kosong, ini baris 1, mestinya dari baris 1. Tapi tidak apa-apa, ini kan sudah betul karena yang dihubungkan pekerjaan pada baris 3 dengan baris 4, maka baris 4 mempunyai predesesor nomor 3. Tapi mestinya yang betul adalah dimulai dari sini. Oke, perintah soalnya hanya sampai dengan resource sheet, tidak sampai di sini ya. Tidak sampai di sini. Oke, saya lihat resource sheet-nya. Resource sheet. Ini oke. Ada anggota promosi dan seterusnya. Artinya ini bahwa ada maksud dari ini 070 ini bahwa ada perbedaan, bahwa kalau anggota tentu lebih dari 1, kalau ketua umum 1, kemudian tidak ada pekerjaan yang cost per use. Oke, ini harga persatuan. Kemudian ini semuanya unit ya, unit satuannya unit. Oke. Baik, itu tadi yang perlu ini adalah ini ya. Apa ini tadi? Ini bisa jadi berwarna muncul merah itu karena ini loh. Karena ini belum di auto schedule. Baik. Jadi tidak sampai di sini ya, perhatikan, tidak sampai resource name. Soalnya hanya sampai dengan resource sheet saja. Tidak perlu ditambah-tambah gitu ya. Baik, saya close, tidak saya simpan. Kemudian berikutnya saya lihat nomor 012 kok ada 2 ya. Ini ada lagi, saya lewati ya, berarti 038 Herlin. Oke, ini coba saya lihat dari sini dulu. Loh, ini kok mulainya Pak April ya ini ya. Juni 2000. Oh, ini belum. Erlin Pamungkas ini tanggal dimulainya pada saat mengerjakan soal, belum dirubah sesuai dengan soalnya. Dan ini juga ya, tidak sampai di sini. Tidak sampai ini namanya adalah resource assignment, menugaskan. Tidak sampai di sini ya, tidak sampai di sini. Ini betul. Ini yang kurang adalah tadi tanggal dimulainya project, predecesornya sudah, oke. Kemudian tidak sampai di sini. Saya lihat resource sheet-nya. Ini panitianya 1000 orang. 1000% atau 10 orang gitu ya. 10 orang panitia konsumsi, masing-masing 10. Sekretarisnya 2, bendaharanya 2, ketua, wakil ketua, mungkin sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 gitu mungkin maksudnya ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ini tanggalnya, kemudian tidak sampai di sini. Oke. Saya tutup, saya close, tidak saya simpan. Kemudian saya lihat lagi. Ini nama filenya Sinta, tidak UTS name tapi langsung Sinta dan Siska ya. Kok hampir sama ya, Sinta Dinda dan Sinta Bella Asari. Hampir sama namanya. Oke, ini saya lihat pertama kali tentu
tanggal dimulainya project. Kemudian ini belum, masih manual, tapi yang lain sudah, outliningnya sudah betul. Saya lihat lagi. Oke, ya sampai di sini aja. Predesesornya sudah benar, ini juga sudah benar, ya sudah benar. 4:15. Oke, sudah benar ya ini. Kemudian saya lihat resource-nya kebetulan ini semua satu orang ya. Kemudian kamera, ini coba kamera kok work, kamera bukan orang kan, scanner juga bukan orang ya. Ini yang harus di ini, kamera itu material, scanner juga material, bukan orang ya kamera, betul loh, masuk kamera itu orang. Oke gitu ya. Kalau nanti berarti di sini adalah ada material unitnya, ini tidak ada material labelnya, tidak ada ya. Harusnya akan ada satu unit atau satu set gitu ya, satu unit atau set gitu ya, unit gitu ya, atau set kalau itu merupakan satu set. Ini semua satu gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan di sini. Kalau yang di jancatnya sudah betul, tinggal ini saja. Saya close, kemudian tidak saya simpan. Ini sudah 26 menit. Saya lanjutkan. Kalau tadi Sinta Denda, sekarang Siska Bella sama ya, sama ininya ya. Ini juga begitu, semuanya work ya. Kamera hampir sama, kameranya juga work, komputernya juga work, mestinya kan apa, material ya. Dan semua 100 satu orang itu ya. Oke, saya lihat di ini. Ini juga begitu. Ini untuk durasi summary-nya ini belum diblok untuk dipindah ke ini auto schedule. Tanggal dimulainya sudah. Oke, ini outlining-nya sudah, numbering-nya sudah, kemudian predecessor-nya sudah. Oke, tinggal ini aja. Tadi catatannya ini perlu dirubah menjadi auto schedule. Nah gitu kan. Ini juga begitu. Coba ini ada merahnya ini. Coba kalau ini saya rubah ke auto gitu ya. Nah maka hilang ya, hilang. Oke. Itu juga. Itu ya. Ini saya rubah ke, atau kalau ini ya di blok saja. Yang cara cepat adalah begini, di blok ini, kemudian semua di klik auto schedule gitu ya. Oke, itu jadi itu ya. Ini tidak sampai di sini karena memang perintah soalnya tidak sampai di sini. Yang perlu diperhatikan untuk Siska ini adalah tadi itu, yang durasi untuk summary-nya, cara cepatnya di blok durasi semua, kemudian semua di ini. Kemudian yang di resource sheet-nya tadi adalah semua masuk bertipe work gitu ya, tidak ada material. Kamera, komputer, mestinya kan sound designer orang ini work ya, tapi kalau kamera, komputer, ini yang material mestinya ya. Ini material, kemudian ini material di sini, kemudian ada satuannya, material labelnya apa, unit misalnya. Oke, saya tutup, tidak usah saya simpan gitu ya. Jadi perubahan yang saya buat tadi tidak tersimpan. Kemudian saya lanjutkan nomor 017.
017. Oke, sudah betul. Mulainya betul, ininya betul. Dilihat dari sini sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kenapa? Karena semua predecessornya mengikuti defaultnya, yaitu finish to start. Ya. Kebetulan kita latihannya adalah finish to start, tetapi sebenarnya hubungan itu kan semua tidak finish to start, tetapi default kita mengikuti yang sederhana saja. Default daripada MS Project ini adalah ini pekerjaan yang sudah disusun sesuai dengan urutan, dengan tahap demi tahapnya. Kalau pekerjaan ini selesai, baru pekerjaan berikutnya. Pekerjaan 1.2 selesai, menginjak pekerjaan 1.3 dan seterusnya. Default dari MS Project adalah finish to start. Oke, ini sudah betul. Saya lihat resource-nya. Nah, ini oke, sudah. Ini semuanya bertipe work. Itu tidak perlu material kan? Ini tidak perlu material lah ini. Pekerjaan ini. Oh iya. Membuat konsep, pembuatan posternya apa bahannya? Poster kan perlu kertas, perlu cat, atau beli kan itu ya. Oke, mestinya ada materialnya gitu ya. Kemudian saya lihat lagi sheetnya, ini masih dalam dolar gitu ya. Untuk merubah dari rupiah ke dolar lewat ini file, kemudian option. Nah, display ini USD ini diganti ke IDR. Nah, di sini. Nah, jadi rupiah ya. Jadi rupiah. Nah, ini sudah berganti rupiah. Saya tutup ini pekerjaan 017. Sudah betul, tetapi tadi sumber dayanya semua masih work tok ya, tidak ada materialnya. Baik, berikutnya sudah 32 menit. Oke, saya teruskan 061. Nah, ini kebablasan gitu ya, kebablasan. Oke, kebablasan semua ini. Dan semuanya, ini ada yang 9 orang anggota akomodasi. Ini anggota dana usaha. Itu 8 orang. Oke. Ini sudah betul, ini juga sudah betul. Ada ini outlining, kemudian numbering, tanggal dimulainya Senin tanggal 23 Maret. Oke, sudah betul, cuman perintah soalnya kan tidak sampai di sini gitu ya. Saya lihat resource-nya sudah betul juga. Oke, ada material. Ini material ya, memang kalau yang bertipe material ya material gitu ya. Speaker, mikrofon, gitar akustik dan seterusnya semua material, dan material labelnya unit. Ini oke, betul, sudah betul, cuman kebablasan di sini ya. Soalnya tidak sampai di sini. Baik, 061 saya tutup, close. Kemudian saya lanjutkan 018. Oke. Tuh, ini gimana ini? Ini satuannya ada bulan, ada day, ada week, month, week, day. Nah, oke, ini sehingga ini ya. Ini panjang sekali karena waktunya adalah ini month, ada month.
merencanakan konsep acara 2 bulan, merancang jadwal 1 bulan. Wih, kok lama sekali? Ya. Merencanakan konsep acara sampai 2 bulan. Nah, coba ini diperhatikan ya, durasinya merancang jadwal acara 1 bulan. Oke, kalau ininya sudah oke ya. Ini cuman harus diperhatikan durasinya ini ya. Merencanakan konsep acara masa perlu waktu 2 bulan. Mungkin bisa jadi kalau promosi di media cetak, medsos 1 bulan, media cetak 1 bulan, berapa anggaran yang diperlukan untuk membayar media cetak itu mahal loh ya, apalagi Jawa Pos mahal 1 bulan. Besar sekali anggarannya ini nanti gitu ya. Ini harus diperhatikan sampai segitu gitu ya. Merencanakan konsep acara. Ini acara apa kok sampai merencanakan konsep acara saja 2 bulan, merancang jadwal acara 1 bulan. Dan ini juga itu ya. Ini juga harus diperhatikan melalui media cetak 1 bulan. 1 hari 1 juta katakanlah begitu. Sudah berapa juta untuk ini? Oke, itu. Kemudian resource sheet-nya ini masih dalam dolar ya. Kemudian ini semua bertipe work. Oke, saya close. Kemudian berikutnya 018 ada 2 ya, 018. Kemudian 45 Elsa. Oke. Elsa saya lihat dari sini. Ini tanggalnya oke, betul. Kemudian ini lihat dari sini juga sudah. Ini outliningnya oke. Kalau yang pertama tadi menggunakan penomoran Excel, kalau yang betul kan seperti ini gitu ya. Oke, di sini 3, 5, 8, 16, 19. Oke, ini penjumlahan karena predecessor-nya adalah finish to start. Oke, sudah betul. Ini punyanya 45. Saya lihat resource sheet-nya oke, betul. Materialnya ada printer, komputer, paper. Oke, sudah betul 45. Oke, saya close 45, close no. Kemudian saya lanjutkan 38 menit. Oke, Elsa 2 kali juga, ini 2. Sekarang 57 Avanin saya lihat. Oke, ini gambar seperti ini proporsinya ya sebenarnya benar sih gitu ya, tetapi kan secara proporsional kurang karena ini bukan waktu gitu ya. Coba kalau ini caranya adalah dengan menggeser ini ya, dengan menggeser ini saya geser. Nah, saya geser, kemudian saya lihat ya. Nah, kan lebih enak dilihat seperti ini ya. Kan gitu ya. Saya geser lagi mungkin sampai di sini. Nah, kan ini 1 hari. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ini skalanya per hari, setiap hari, dan ini menjadi lebih enak dilihat gitu ya. Ini skalanya per hari. Ini sudah betul. Oke, saya lihat resource sheet-nya semuanya 1 orang. Materialnya masa ketua launching dan anggota launching masa masuk
Nah, ini yang masih salah ya. Masih salah ini. Ketua lonseng, anggota lonseng itu kan orang. Mestinya ini bertipe work gitu ya. Dan ini dolar. Dolarnya bisa dirubah menjadi rupiah dengan cara tadi. Saya coba ini file, kemudian option, pilih display, kemudian USD diganti IDR. Nah, kalau saya oke, maka di sini menjadi rupiah. Dan sekali lagi ini yang salah gitu ya. Oke, saya close. Oke, punyanya sahabat 57 tadi. Kemudian saya lanjutkan sampai 45 menit atau 50 menit ya. Punyanya 75, 075. 075 ini masih dolar, semuanya work ya, bertipe work, semuanya satu orang. Coba saya lihat di sini. Nah, ini saya lihat di sini oke. Ini loh, ini kok ada gini. Oh, namanya apa ini? 143 bulan. Oh, waktu ya ini ya. Waktu 4, apa maksudnya ini? 14 hari. Saya kurang paham ini ya. 22 sampai 1 bulan sebelum hari H. Oke, gitu. Oke. Ah, ini gini. Ini 1-4-3 bulan sebelum hari H, 2-1 bulan sebelum hari H, 21 minggu ya, minggu sebelum hari H. Oke, ini. Oke, sampai di sini. Jadi menentukan waktu tanggal pernikahan ini nanti bisa di ini ya. Tapi ini saya kira mewakili yang membuat proyek ini ya. Ini sudah nanti yang akan direncanakan untuk menikah nanti ya, saya kira itu ya. Sudah memilih cincin kawin atau apa, cincin kawin itu untuk itu ya, memilih catering dan seterusnya, menghubungi. Oke, ini wedding ya, proyek wedding. Ini yang penting, ini kalau sudah merencanakan seperti ini berarti calonnya sudah ada gitu ya. Kalaupun belum ada tidak apa-apa, membuat ini dulu baru mencari calon gitu ya. Oke, sudah betul, sudah betul. 075 ini siapa ya? Saya close ya, tidak saya simpan, sudah betul. Kemudian saya lanjutkan, sudah 45, 100 mega ya. Ya sudah saya cukupkan sampai di ini 031. Oke. Ini penentuan konsep acara baksos. Merancang rundown 2 bulan. Wah, banyak sekali. Menentukan tempat acara saja 2 bulan, 60 hari. Menentukan pengisi acara. Ini yang perlu dipertanyakan ini ya. Perhatikan, tolong ini 031 diperhatikan. Merancang rundown acara, menentukan tempat acara, menentukan siapa pengisi acara. Masa diperlukan waktu yang cukup besar. Merancang anggaran dari panitia 40 hari. Oke. Melakukan survei acara, tempat acara 30 hari. Meminta izin 30 hari. Angel, sulit sekali minta izin sampai 30 hari. Oke, ini sudah betul, cuman ini saja yang diperhatikan ya, perlu diperhatikan durasinya yang wajar ya, yang wajar. Masuk menentukan tempat acara saja perlu waktu 60 hari. Nah, itu yang perlu
perhatikan. Oke, ini semuanya seorang. Baik, ini sudah 100 mega dan 40 menit. Saya kira itu yang saya review. Di lain kesempatan pertemuan berikutnya saya lanjutkan untuk mereview. Sekian tadi yang saya beri catatan tadi perlu diperbaiki atau diperhatikan gitu ya. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.